Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang ibu muda harus melahirkan bayinya secara mandiri sehingga kondisinya lemas karena plasenta dan tali pusar bayi masih menempel. Proses evakuasi ke puskesmas berlangsung dramatis karena harus diangkut truk dan menyusuri sungai dengan rakit akibat jembatan rusak. Seorang ibu muda, Elis Watin, berusia 25 tahun karena keadaan terpaksa melahirkan bayinya secara mandiri di rumahnya di Dusun Sukomade, Kecamatan Pasanggaran, Banyuwangi. Namun pasca melahirkan kondisi plasenta belum lepas dan tali pusar bayi belum terpotong, sehingga Elis kondisinya lemas dan terpaksa dipasang selang oksigen oleh petugas medis desa setempat. Elis dan bayinya pun harus segera mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat, sehingga terpaksa diangkut oleh warga dengan kendaraan yang ada yakni truk. Namun sampai di pinggir sungai ternyata jembatan rusak dan mereka harus menyeberangi sungai dengan rakit. Sampai di tepi sungai pasien juga kembali terkendala jalan tak layak sehingga harus dibawa menggunakan mobil jeep. Setelah menempuh jalan berliku hampir 3 jam perjalanan, pasien akhirnya tiba di UGD Puskesmas. Kemudian kita ganti dengan mobil spek 4x4 karena ada mobil warga yang ada di timur sungai. Kita langsung ke pasien langsung dibawa ke Puskesmas Semberagung. Di sana ada proses dari penanganan dari dokter serta bidan dari Puskesmas Semberagung, sehingga pada waktu itu kurang lebih sekitar 9.30 itu si Ari-Ari itu keluar, sehingga demi untuk kesehatan dari ibu dan bayi, pihak puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke RSUD Menteng demi untuk perawatan lebih lanjut. Usai dirawat di puskesmas, Elis dan bayinya kemudian dirujuk dan menjalani observasi di RSUD Genteng Banyuwangi. Perkembangan terakhir kondisi ibu dan buah hatinya berangsur membaik. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, makan bergizi gratis untuk siswa sekolah perdana di Surabaya Senin siang digelar di 5 sekolah. Pihak sekolah meminta disediakan menu khusus bagi siswa alergi terhadap jenis makanan tertentu. Setelah beberapa daerah sudah melaksanakan makan bergizi gratis pada pekan lalu, namun kota Surabaya baru menerapkan Senin 13 Januari 2025. Itu pun baru dilaksanakan di 5 sekolah yakni TK Yasporpi, SD Takuma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, serta SMK PGRI 1 Surabaya. Pihak sekolah meminta kepada penyedia makanan bergizi gratis diantaranya adanya menu khusus bagi siswa yang memiliki alergi. Di SD Takuma Surabaya sendiri ada kurang lebih 30 siswa yang memiliki alergi terhadap jenis lauk tertentu. Dan harapannya lagi itu anak-anak yang memiliki alergi itu dari badan gizi itu bisa mempertimbangkan bagaimana, karena kami sudah menyetorkan data-data anak-anak yang memiliki alergi tersebut. Ada 329 siswa SD Takuma di Jalan Jemur, Ngawinan, Surabaya yang mendapatkan manfaat makan bergizi gratis ini. Dalam satu porsi makan bergizi gratis terdapat olahan sayuran, daging ayam, nasi, semangka, serta susu kemasan yang keseluruhannya memiliki 444 kalori. Selain SD Takuma, ada 54 siswa TK dan 20 siswa kelompok bermain Yasporpi Surabaya yang juga menerima manfaat makan bergizi gratis ini. Siswa mengatakan menu makanan bergizi gratis ini cukup nikmat dan hampir sama dengan menu makanan yang dikonsumsi di rumah. Enak, dapat apa aja? Dapat apa aja lauknya? Terus semangka, apa itu? Ayam. Suka nggak? Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan pelaksanaan makan bergizi gratis di Surabaya dalam tahap uji coba dan akan terus dievaluasi. Karena anggaran pemerintah pusat yang terbatas, pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya telah menyiapkan anggaran 1 triliun rupiah dari APBD Surabaya dengan harapan anggaran tersebut untuk diserap oleh UMKM di Surabaya. Pak, kita ini sudah menganggarkan dengan DPRD 1 triliun. Nah, tapi kita ini juknisnya seperti apa? Jadi kita akan support untuk makanan gratis untuk anak-anak yang ada di Kota Surabaya.
Kalau kita nanti juknisnya diminta untuk menggunakan APBD dan APBD digunakan untuk warga Surabaya, kita juga akan lakukan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pada hari pertama pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Pahlawan, ada sebanyak 3.151 pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang menerima manfaat makan bergizi gratis ini. Dari 5 sekolah tersebut, makan bergizi gratis akan terus berlangsung setiap hari masuk sekolah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, jika mencari spot wisata menantang namun penuh sensasi, air terjun Blawan di Bondowoso mungkin layak jadi pilihan. Tersembunyi di celah tebing pegunungan, air terjun ini memiliki karakteristik dan keunikan, sebab mengalir sangat deras hingga seolah menghilang ke perut bumi. Air terjun ini mengalir di tengah lebatnya hutan di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Derasnya aliran air di celah tebing pegunungan seakan membelah keheningan desa di lereng pegunungan Ijen. Ya, inilah air terjun Blawan yang bersumber dari puncak kawah Gunung Ijen. Spot ini berjarak kurang lebih 3 jam perjalanan ke arah timur dari pusat kota Bondowoso. Butuh perjuangan ekstra untuk menuju lokasi ini. Setelah berjalan kaki melewati kebun sawi, pengunjung harus melewati sejumlah anak tangga serta menembus jalan setapak berbatu. Saat kaki mulai letih, ada sumber kecil yang bisa digunakan sekadar untuk membasuh muka. Namun, lelah berjalan tak lama lagi akan terbayar. Sebab air terjun Blawan hanya berjarak sekitar 30 meter dari sumber air ini. Kebun sawi, terus ada juga pohon-pohon alpukat, ada juga anak tangga, dan juga tadi kita menemukan sumber air panas. Jadi meskipun medannya terbilang cukup sulit, tapi bisa dilihat di belakang itu sudah terbayarkan sekali. Cukup menarik ya, karena alirannya benar-benar deras, dan juga ditambah lagi di dinding tebingnya itu ada lumutnya begitu bagus, jadi seakan-akan ini jadi tampak lebih sempurna. Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum, ini pertama kali saya ke sini dan cukup menarik dan saya pasti akan datang lagi. Air terjun ini terlihat semakin eksotis sebab mengucur deras dari celah tebing, sehingga airnya seolah menghilang ke perut bumi. Deretan lumut yang menyelimuti tebing bebatuan menambah pesona air terjun Blawan. Momen ini pun tak disia-siakan oleh siapapun tanpa mengabadikannya dengan kamera. Menariknya lagi, pengunjung tidak ditarik biaya alias gratis untuk masuk ke spot air terjun ini yang masih jarang dikunjungi pecinta wisata pegunungan. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Khawatir akan merusak taman kota dan fasilitas umum, Satpol PP Kota Surabaya akan menertibkan para pencari koin. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.